Wala tustahabbu fi sujudi tilawah fi shalah. Ini kata beliau, tidak dianjurkan duduk istirahat di dalam sujud tilawah tadi ya. Kalau sujud tilawah bangunnya tuh langsung, tidak duduk terlebih dahulu, kecuali kalau Bapak ada uzur. Kemudian pada bacaan rakaat yang kedua sama seperti bacaan rakaat yang pertama. Tapi kata beliau, saya ringkas, perlu diperhatikan rakaat kedua dianjurkan untuk membaca bacaan yang lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Rakaat kedua bacaan sunnahnya tuh di bacaan kita, bacaan surah berarti ya, yang lebih pendek daripada bacaan rakaat yang pertama. Wal qira'atu fi raq'ati ayat tsaniyah fi raq'ati tsaniyah takunu aqalla minal ula. Rakaat yang kedua lebih sedikit bacaannya daripada rakaat yang pertama. Jadi kalau rakaat yang ini diamalkan banyak oleh baginda Nabi SAW. Misalnya pada rakaat yang pertama beliau baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua bacanya kulhu. Qul ya sama kulhu lebih pendek. Kulhu. Jadi lebih pendek rakaat kedua, Pak. Kalau rakaat yang pertama misalnya kita bacanya walaili idza yaghsha, rakaat keduanya ad-duha, alam nasyrah dan seterusnya yang lebih pendek. Dan lebih afdol lagi kalau rakaat kedua tuh yang dibaca adalah surat setelahnya, urutan sholat, urutan surat setelahnya di bawahnya. Ini yang lebih afdol. Walaupun misalnya Bapak baca wadduha rakaat pertama, berarti rakaat kedua apa Pak? Bawahnya alam nasyrah. Itu yang afdol. Walaupun membaca watini inna anzalnahu fi lailatul qadar ataupun juga idza zulzilat dan seterusnya, itu boleh-boleh aja. Tetap dapat sunnah. Tapi afdolnya yang urutan langsung. Afdolnya jadi beberapa sunnah di dalam surah. Ada beberapa sunnah di dalam membaca surat. Yang pertama ini, rakaat pertama suratnya lebih panjang dari rakaat yang kedua. Itu sudah jelas ya Pak ya. Jadi kalau Bapak rakaat pertama baca alam nasyrah. Rakaat kedua, bacanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mestinya bawahnya apa setelahnya? Lam yakunil. Kalau setelahnya lam yakunil berarti nanti akan lebih panjang daripada inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka Bapak lompatlah dia bacanya yang lebih pendek. Carilah inna a'tainakal kautsar atau wal asri, itu lebih pendek daripada al-qadar. Begitu caranya Pak. Jadi rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Sunnah yang kedua dalam surah adalah berurutan. Berurutan jadi setelah rakaat, setelah surah yang kita baca di rakaat yang pertama, urutan setelahnya itu apa? Rakaat kedua sunnahnya baca surah setelahnya, surat di bawahnya. Kecuali tadi, kalau surah setelahnya lebih panjang daripada rakaat yang pertama, maka kita lengkap, cari yang lebih. Ini kita bacanya biar enak, makanya pakainya juz amma aja. Daripada saya bilang surat Luqman, maka setelahnya surat, kan nggak enak tuh Pak. Siapa juga baca surat Luqman dalam sholat, kan susah juga. Nah maka kita pakainya juz amma. Kalau Bapak baca Al-Hakumut, setelahnya wal asri, ya kayak gitulah lebih kurang. Kecuali kalau mengikuti bacaan yang dianjurkan oleh baginda. Misalnya baginda baca kuliah sama kulhu, ini kan nggak berurutan langsung. Kalau secara urutan kuliah setelahnya idaja Anasrullahi wal fat, bawahnya apa? Setelah qul ya ayyuhal kafirun, setelahnya kan idzaja. Tapi kalau di dalam hadis Nabi bacanya kulhu, maka kita ikuti hadis. Bisa dipahami Pak ya? Nah ini. Yang ketiga, ini tidak dibaca secara acak, secara terbalik. Dan ini hukumnya khilaful aula. Contoh, setelah kuliah membacanya wal asri atau inna a'toina di atasnya. Rakaat pertama kuliah, rakaat yang kedua inna a'toina. Ini dibalik namanya. Ngerti Pak ya? Urutannya ini khilaful aula, menyalahi yang lebih afdol.
hampir makruh. Kadang-kadang sebahagiannya dia baca pada sholat Jumat, Sabbihisma rabbikal a'la. Udah bagus dah. Rakaat yang kedua dia comot-comot daripada surah-surah yang lain. Ya, yang makmum kira-kira nggak bisa ngebenerin lah kalau salah gitu kurang lebihnya. Tak dia baca Kahfi, potongan surat Kahfi, tak dia baca surat Al-A'raf potongannya. Ini menyalahi khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Kalau Sabbihisma rabbikal a'la, dia baca setelahnya hal ataka hadithul ghasyiyah atau surat yang setelahnya lah. Mau itu walaili wasyamsi macam-macam. Di bawahnya, yang di bawah Sabbihisma rabbikal a'la. Paham nggak? Tapi kalau dia balik, dia bacanya justru yang atasnya. Setelah baca Sabbis, ayat berikutnya, rakaat berikutnya dia baca amma yatasaalun. Ini menyalahi daripada susunan mushaf. Itu maksudnya. Ini khilaful aula. Kalau ada yang lebih parah lagi, dia baca ayatnya dibalik. Dari ayat bawah ke atas lagi bacanya. Ini jelas makruh bacanya. Kalau sengaja bisa jadi haram. Nah, maka ini duduk di antara dua sujud tadi itu dianjurkan untuk bukan hanya bacaan duduk di antara dua sujud, bukan hanya saat ketika kita duduk di antara dua sujud di setiap rakaat, tapi juga di antara dua sujud sahwi. Dan rakaat yang kedua tetap dianjurkan sama seperti rakaat yang pertama kecuali iftitah. Bapak baca a'udzu nggak saat ketika rakaat kedua? Mestinya sunahnya baca. A'udzu, ta'awuz dianjurkan dibaca setiap rakaat sebelum Fatihah. Tapi sebelum surah nggak sunnah dibaca a'udzu. Sebahagian ada yang karena ngambil potongan ayat, akhirnya dia baca a'udzu, padahal keliru. Ngerti? Waladdallin, amin. Dia mau baca potongan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Karena ngambilnya di potongan ayat, surat, akhirnya baca a'udzu juga. Keliru, Pak. A'udzu itu dibaca sebelum Fatihah. Awal sebelum membaca Quran. Quran yang pertama kita baca Fatihah. Tapi saat ketika baca surah, sunnahnya baca bismillah. Ini jarang diamalkan. Jadi walaupun kita ambilnya di pertengahan surat, Pak. Walaupun kita ambilnya di pertengahan, dianjurkan bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaq. Kalau walaupun di pertengahan tetap dianjurkannya bacanya bismillah, bukan a'udzubillah. A'udzubillah tadi sebelum Fatihah. Ini di dalam sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan nggak, Pak? Oh ya, ternyata ada. Silakan Ustaz. Nah, kurban. Oh iya. Hewan kurban. Ya. Ya. Pertanyaannya mengenai kurban. Apakah hewan kurban itu boleh dipindahkan kepada tempat selain daripada tempat yang ditentukan? Pertama, hewan kurban itu memang kurban ini dilihat daripada dua sisi, sehingga ada perbedaan pendapat ulama. Ulama pun berbeda pendapat apakah kurban itu seperti zakat yang tidak boleh dipindahkan kecuali karena ada hajat, nggak boleh dialihkan kepada tempat lain kecuali ada maslahat ataupun ada hajat yang mendesak baru boleh dipindahkan. Atau dia seperti sodakoh, kurban ini mau dikiaskan kemana? Seperti zakat yang nggak boleh dipindahkan daripada tempat lain,
atau seperti sodakoh yang bebas-bebas aja mau disalurkan kemana. Nanti Ustaz ya. Maka dari dua kias inilah akhirnya ulama pun juga beda pendapat mengenai kurban itu sendiri. Jadi bagi ulama yang menganggapnya kurban itu adalah ibadah khusus, sama punya ritual, punya cara khusus, punya syarat dan ketentuan khusus, maka sama seperti zakat. Zakat pun juga punya ketentuan khusus, dibagikannya harus tertentu, kemudian juga dihitungnya dengan nisab tertentu. Maka kurban pun juga sama, sebagaimana zakat enggak boleh disalurkan keluar daripada tempat orang yang muzaki, maka kurban pun juga demikian. Kecuali kalau memang di tempat si baladul muzaki, tempat atau kota orang yang memberikan zakat atau kurban itu sudah nggak ada lagi fakir miskin atau fakir miskinnya sudah terpenuhi semuanya, sedangkan hewan kurbannya masih banyak, maka barulah disalurkan kepada tempat yang lain. Jadi boleh saat ketika memang sudah semua merata di daerah tersebut, sudah mendapatkan haknya untuk fakir miskin di daerah tersebut. Tapi bagi sebagian ulama yang memandang bahwa kurban itu sama seperti sodakoh, maka nggak jadi masalah mau disalurkan kemana, karena apalagi kalau di sini sudah banyak, itu nggak jadi masalah. Jadi dalam dua keadaan ini, kalau memang betul kurbannya sudah terlalu banyak, kemudian sudah sudah tercukupi kebutuhan orang fakir dan miskin di tempat tersebut, maka dia boleh disalurkan ke tempat lain. Lebih afdol, nah ini kalau mau menghindari perbedaan tadi itu, maka kurban yang sudah dikurbankan di tempat di mana si pengkurban mengkurbankan, sembelihnya dulu. Nanti daging yang diberikan, nah ini daging yang diberikan disalurkan kepada salah satu panitia ataupun juga si pengkurban itu sendiri untuk dia salurkan ke tempat lain. Itu terserah dia, karena udah diterima oleh dia, kemudian dia sedekahkan ke tempat lain atau dia hadiahkan ke tempat lain. Itu enggak masalah, itu tidak ada perbedaan pendapat ulama yang memperselisihkannya. Jadi udah diterima dulu sama si fakir miskinnya atau sama si pemilik ataupun juga sama orang yang mendapatkannya, kemudian baru dia salur-salurkan ke tempat lain. Nah itu tidak ada perbedaan pendapat ulama, jadi nggak perlu khilaf, nggak ada khilafiyah. Tapi kalau masih bentuk hewan kurbannya disalurkan, disitulah ada perbedaan pendapatnya tadi. Apakah kurban itu zakat, seperti zakat, atau dikiaskan seperti sodakoh. Nah begitulah lebih kurangnya. Jelas? Ya. Iya bisa seperti itu, sama seperti juga. Jadi kalau lembaga yang memberikan adalah lembaga, maka yang memberikan dari pihak lembaga ini tetap harus dinamakan dengan 1 orang untuk 1 kambing 1 domba dan 7 orang untuk sapi atau unta. Tetap harus dinamakan, di atas namakan 7. Kalau dia tidak di atas namakan 7, maka itu bukan kurban tapi sodako biasa. Nah makanya kalau ini dari PT ini, Pak ini minta nama-nama karyawannya, daripada nanti nggak sah kurbannya hanya sekedar sodako, ya halal dimakan sih, tetap aja halal, bukan berarti nggak halal karena setelah disembelih, tapi itu bukan kurban jatuhnya, sedekah biasa gitu. Nah maka minta nama-nama salah 7, bukan salah 1, salah 7 daripada karyawannya, tahtu diundi, nanti dapat hadiah, berarti 7 karyawan ini dapat hadiah kurban. Nah itu lebih bagus, sama kayak di sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, itu pun juga demikian, patungan santri-santrinya, siswanya nanti dihadiahkan untuk salah satu gurunya mereka biar gurunya bisa kurban, itu bagus. Jadi ada atas nama dulu, jadi bukan atas lembaga. Ya jelas, udah jelas kan? Sebenarnya kalau terima aja kan, halalnya kehalalannya halal aja, itu mah jangan ditolak, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya.
Ya, kalau memang PTA itu PT tersebut ini masih bisa dihubungi, sebaiknya tanya dulu karena itu jatuhnya dia itu sebagai muwakil atau orang yang memberikan akad wakil, mewakilkan kepada panitia. Jadi nggak boleh langsung dinamai sapi tersebut untuk sesama panitia, tapi tanya dulu kepada si PT yang berkenaan karena mereka adalah pemberi akad wakalah. Tapi kalau memang nggak bisa dinamai, nggak bisa dihubungi, udah nggak tahu ini juga siapa, PT yang mana satu, nggak ada namanya, maka bolehlah panitia agar benar-benar hewannya tersebut menjadi kurban, maka nanti panitia membaginya secara bijak. Siapa yang pantas untuk dinamai kurban ini? Anggaplah PT tersebut memberikan hadiah kepada 7 orang, tapi secara random, secara acak. Panitia yang menentukan 7 orang tersebut untuk satu sapi. Jelas Ustaz ya? Ada lagi Pak? Ya. Ya. Jadi watin. Ya, jadi bacaan surah ketika keliru watawasau bil haqqi aja justru malah falahum ajrun ghairu mamnun, akhirnya jadi ke surat watin, maka sholatnya sah karena surah itu sunnah. Tapi, nah ada tapinya, walaupun sah tetap makmum yang di belakang sekiranya imamnya berhenti, imamnya diem, maka sunnah ya bagi makmum yang di belakang untuk memperbaiki. Kalau imamnya berhenti, kalau imamnya lanjut nggak merasa salah berarti kan imamnya kan. Alaihissallahu biahkamil hakimil. Baru kok jadi ini? Biasanya gitu imam kan. Nah dia berhenti, barulah makmum ngasih tahu. Jadi kadang-kadang sebagian ada yang terlalu bersemangat memperbaiki imam, padahal nggak disunahkan. Gimana nggak disunahkan? Imam nggak berhenti. Dia baca surah dengan hafalannya, walaupun hafalannya keliru, kalau imam nggak berhenti, maka nggak dianjurkan untuk memperbaiki. Ngerti nggak Pak kira-kira? Nah, yang dianjurkan diperbaiki itu kalau imamnya udah berhenti. Karena ini perkara sunnah, bukan perkara wajib. Nah, ngerti ya? Jadi kalau udah berhenti, imamnya bingung sendiri. Ini kok kayak tadi keliru dan hafalannya mandek. Nah, barulah makmum di belakang. Itu pun makmum yang di belakang hati-hati, niat ngasih tahu saja batal sholatnya. Dia niatnya baca Quran juga, ngasih tahu juga. Nah ini yang jarang nih. Makanya saya kadang-kadang diem, biarin aja diem imam bingung-bingungnya sendiri. Karena takutnya saya benerin malah saya yang batal. Kadang-kadang kita benerin bacaan imam, niatnya ngasih tahu, batal. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau semata-mata niatnya ngasih tahu, jadi harus perbaiki niat dulu kayak gitulah. Kalau ternyata imamnya pun nggak ngelanjutin karena dia bengong, bingung lanjutannya apa ya? Allahu Akbar, udah daripada malu lama-lama Pak, mendingan langsung ruku. Nah yang kayak gini sah juga sholatnya karena bacaan surah itu Nah ya, tapi tunggu berhenti imam dulu baru diperbaiki, itu maksudnya. Tadi Bapak terakhir tema. Iya. Iya. Iya betul. Ya, sebenarnya karena tua, karena kurang olahraga aja. Jadi kalau ya kalau memang karena udah tua, akhirnya tangan dulu yang ditaruh, nah itu nggak masalah memang karena memang uzur mau diapain lagi. Nah, tapi nggak kepal, begini, sama begini juga, nggak ada yang kepal tuh nggak ada. Jadi yang kepal tadi itu salah paham dengan hadis, itu yang menjadi satu highlightnya, yang mengepalkan begini itu dari Syekh Albani, dianggap oleh ulama salah paham dengan hadisnya. Begitu kurang lebih. Jadi begini tetap ya Pak ya. Lagipun orang mau sandaran malah disuruh begini lagi kan. Ini malah sakit malah dia. Orang dia mau sandaran mau perbantukan dengan bawah. Jadi bukan begini nih Paman, bukan begini tapi begini.
Nah, itu kalau mau juga. Tapi saya anjurkan kepada bapak-bapakku, ya, kakek-kakekku, ini memang untuk bisa biar enak sujud lagi, nge-gym. Sekarang banyak gym untuk orang tua, dia biar bisa terlatih lagi otot dan tulangnya. Tujuannya bukan apa, bukan biar berotot kotak-kotak, itu bukan zamannya lagi. Tujuannya biar enak ibadah. Nah, gitulah kurang lebih itu. Ya, ibadahnya nyaman gitu. Udahnya makan banyak, kurang gerak. Itu akhirnya jadi begitulah akhirnya. Subhanakallahumma. Oh, ada. Nah, kulit lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Jadi kulit ini, Pak, intinya kalau ikut jumhur mayoritas ulama tidak boleh pokoknya dijual oleh panitianya langsung. Yang boleh menjualnya hanya orang miskin. Jadi kita kasih kepada, kita tetap bagikan aja kulit-kulitnya kepada orang-orang yang duafa, fakir dan miskin. Terserah mereka nantinya mau jual lagi ke penadah, mereka mau bikin jadi beduk kek, mereka mau jadi bikin kikil, kerupuk, macam-macam, itu terserah mereka. Itu udah cara paling aman. Ikut pendapat mayoritas ulama. Adapun yang sebelum-sebelumnya pernah menjual kulit dari panitia karena beranggapan lebih maslahat nanti punya duit, duitnya dibagian fakir miskin. Begitu sebagiannya. Ininya, pandangnya. Ya saya nggak pungkiri, memang ada mazhab Hanafi memperbolehkan untuk dijual. Tapi Anda nggak memfatwakan itu bang, untuk umum. Artinya yang sebelumnya semoga Allah maafkanlah, meskipun masih ada pendapat mazhab Hanafi tadi. Jadi kita nggak ribut ataupun nggak nyalah-nyalahin yang sebelum-sebelumnya. Tapi ke depannya sebaiknya kita ikut pendapat mayoritas ulama, 3 mazhab lainnya, yang menyatakan nggak boleh sama sekali dijual, kecuali sudah dibagikan. Bagikan dulu kepada duafa, mau 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, terserah. Mereka nanti itu kalau mau jual, jualnya ke sana. Kita tinggal ngasih tahu aja penadanya, itu lebih selamat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.